Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Yaitu untuk mempresentasi kepada saya. Yaitu ilmu logika. Dengan topik ada 4, yaitu yang pertama pengertian logika dalam objek logika, yang kedua macam-macam logika, yang ketiga umum logika, yang keempat logika dan bahasa. Yang pertama pengertian logika. Logika diturunkan dari kata logik yang berhubungan dengan kata benda, logos, suatu yang menunjukkan kepada kita adanya hubungan yang erat dengan pikiran dan kata yang merupakan kata dan bahasa. Dari cara etimologi, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran oleh bahasa. Begitu juga bisa dikatakan penyari kesimpulan dari apa yang dianggap benar dari suatu proses penalaran. Yaitu objek kajian logika. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut objek kajian logika, alangkah baiknya mengetahui maksud dari objek itu sendiri. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan atau sasaran dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Dilihat dari segi objek logika ada dua, yaitu objek material, objek formal. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan, penelitian atau pembentukan pengetahuan yang diselidiki, dipandang dari suatu disiplin ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang pengetahuan pengetahuan itu atau dari sudut pandang apa objek material itu disoroti. Secara garis besar, objek bahasa logika dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu bahasa kata-kata, bahasa proposisi, dan bahasa pemikiran atau cenderung sesuai dengan objek bahasa logika. Pertama-tama yang harus dipelajari adalah bahasa kata-kata, kemudian bahasa proposisi, dan diakhiri bahasa penalaran. Karena tidak mungkin seorang dapat mengerti penalaran atau berpikir tanpa mengetahui proposisi atau tidak berpikir. Begitu juga tidak mungkin mengetahui proposisi berpikir tanpa mengetahui kata-kata yang sesuai. Tujuan yang paling utama dari pelajaran matematik adalah tentang analisis tidak, tetapi semuanya telah itu tersusun dari beberapa kata-kata. Termasuk yang berikut yaitu macam-macam logika. Yang pertama, logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja atau manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum mendapatkan pengaruh dari luar. Yakni keinginan dan kecenderungan itu yang subjektif. Yang kedua, logika ilmiah. Logika ilmiah lainnya halnya dengan logika alamiah. Logika ilmiah ini menjadi menulis yang dirumuskan atas yang harus didapati dalam setiap pemikiran. Yang ketiga, logika formal dan material. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan atau serta melihat logika formal yang mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Yang keempat, logika murni dan cara pembuktian murni. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku pada semua segi dan bagai dari pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap pesawat atau ilmu pendidikan filsafat dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan dari berbagai bukti.
Yang berikut, topik yang berikut adalah hukum-hukum logika. Yang pertama, hukum identitas. Hukum identitas pada dasarnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan kebenarannya harus identik dengan dirinya sendiri dan berbeda dengan benda lainnya. Yang kedua, hukum non-kontradiksi. Hampir merupakan kebalikan dari hukum identitas dan menyatakan bahwa jika sesuatu itu benar, maka perasaan yang tidak mungkin benar. Yang ketiga, hukum tidak ada jalan tengah. Menyatakan bahwa segala sesuatu itu haruslah apa adanya atau tidak, atau segala sesuatu adalah atau bukan. Topik yang berikut adalah logika dan bahasa. Logika adalah ilmu berpikir dan tepat, logis, sekedar menunjukkan adanya keliru di dalam rantai proses pemikiran sehingga pikiran itu dapat dielakkan, maka hakikat dari logika dapat pula disebut sebagai teknik berpikir. Yang kedua itu bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif dan penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan jalan pikirannya yang melatar belakangi informasi tersebut kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Sekian, terima kasih. Dari penelitian saya, mungkin dari teman-teman ini ingin bertanya, saya membuka ruang bertanya. Waktu dan tempat saya buka. Baik, terima kasih atas teman-teman partisipasinya. Ini hasil dari saya. Sekian, terima kasih.